Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi mengenai persamaan garis lurus. Dan pada hari ini yang akan kita bahas adalah menentukan persamaan garis lurus yang sejajar dan tegak lurus. Untuk itu, perhatikan dan simak video ini sampai dengan selesai agar kalian lebih memahami materi pada hari ini. Setelah kalian menyimak video pada pertemuan kali ini, Ibu harapkan kalian bisa menentukan gradien persamaan garis lurus yang sejajar dan juga yang tegak lurus. Yang kedua, kalian bisa menentukan persamaan garis lurus yang sejajar dan tegak lurus. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu gradien, ya. Gradien itu adalah kemiringan atau kecondongan dari suatu garis. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah kita akan menentukan dua buah garis yang saling sejajar dan yang memiliki sebuah gradien. Nah, yang pertama coba kita perhatikan gambar dari bidang koordinat kartesius. Di sini terdapat dua buah garis. Garis yang pertama kita beri nama garis K, dan garis yang kedua kita beri nama garis L. Kedua garis ini merupakan garis lurus, ya. Kalau kita perhatikan, kedua garis ini merupakan garis yang saling sejajar. Nah, karena kedua garis ini dikatakan sejajar, maka gradien dari kedua garis tersebut sudah pasti sama, ya. Karena kedua garis ini memiliki kemiringan, maka dia memiliki gradien yang sama. Maka kita bisa menuliskannya MK sama dengan ML, atau M-nya itu adalah gradien, ya. Gradien dari garis K sudah pasti sama dengan gradien garis L. Atau bisa kita tuliskan M1 sama dengan M2, atau gradien garis pertama sama dengan garis kedua. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang dua garis yang saling tegak lurus. Nah, kalau kita perhatikan juga di gambar sini, ini ada dua buah garis, yaitu garis K dan juga garis L. Jika garis K dan garis L kita ambil di sini menjadi sudut siku-siku, maka ini disebut dengan dua garis yang saling tegak lurus, di mana kedua garis ini juga sama memiliki kemiringan atau kecondongan sebuah garis atau gradien. Nah, karena mereka ini saling tegak lurus, maka gradien kedua garis itu jika dikalikan akan menghasilkan negatif 1, ya. Atau kita bisa menuliskannya gradien garis K kita kalikan dengan gradien garis L itu pasti sama dengan min 1. Atau bisa kita menuliskannya M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau gradien garis pertama dikalikan dengan gradien garis kedua itu sama dengan negatif 1. Nah, sudah paham ya anak-anakku sekalian untuk membedakan manakah gradien yang saling sejajar dan juga gradien yang saling tegak lurus antara dua garisnya. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat persamaan garis lurus jika kedua garis tersebut saling sejajar ataupun saling tegak lurus. Nah, sebelum kita membahas ke permasalahan tersebut, kita harus tahu dulu apa sih syarat atau cara untuk menentukan bagaimana membuat persamaan garis lurus yang saling sejajar ataupun yang saling tegak lurus. Yang pertama, kita harus menentukan gradien dari sebuah persamaan. Jika nanti ada soalnya dalam bentuk persamaan, berarti kita harus menentukan dulu gradien dari persamaan tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan gradiennya? Jika dia sejajar, ya, yang tadi jika dia saling sejajar atau dua garis tersebut saling sejajar, maka sudah pasti gradien pertama itu sama dengan gradien kedua, atau gradien garis pertama itu sama dengan garis kedua. Nah, jika dia saling tegak lurus, tadi kan harusnya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Atau kita bisa menuliskannya M2 sama dengan min 1 per M1. Jadi gradien garis kedua itu sama juga dengan negatif atau min 1 per gradien pertama, ya. Setelah kita sudah menentukan gradien, yang kedua kita harus masukkan ke dalam rumus persamaan garis lurus. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas cara kita menentukan persamaan garis lurus, ya. Nah,
kita sudah tahu rumusnya, bahwa rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Karena di sini ada dua buah garis ya, yang saling sejajar ataupun yang saling tegak lurus, maka di sini rumusnya menjadi Y dikurang Y1 sama dengan M2. Nanti ingat ya, yang digunakan adalah M2. M2 itu adalah gradien garis kedua, baru dikalikan dengan X dikurang X1. Jadi inilah tahapan untuk membuat persamaan garis yang saling sejajar dan juga yang saling tegak lurus. Kita lihat contoh yang pertama. Ya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 5,2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X dikurang 3. Di sini kata kuncinya adalah sejajar. Ya, kalau sejajar pasti kita sudah tahu bahwa dia harus memiliki gradien yang sama antara garis pertama dan garis kedua. Di sini kita belum diketahui persamaan garis pertamanya, tetapi garis pertamanya itu melalui sebuah titik yaitu 5,2. Maka 5,2 ininya kita anggap X1-nya adalah 5 dan Y1-nya adalah 2. Ya. Sudah kita ganti di sini X1-nya sudah 5, Y1-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita mau membuat persamaan, kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu. Ya, cara yang pertama adalah menentukan gradien. Bagaimana kita menentukan gradien? Kita mencari gradiennya dari sebuah persamaan. Ternyata persamaannya adalah Y sama dengan 2X min 3. Jadi garis pertama itu masih dalam berupa satu buah titik, sedangkan garis yang kedua sudah dalam bentuk persamaan. Nah, kalau kita suruh membuat persamaan garis yang baru, maka kita harus menentukan gradiennya terlebih dahulu. Bagaimana kita menentukan gradien? Nah, kita ambil dari persamaan yang Y sama dengan 2X dikurang 3. Nah, masih ingat kemarin ya cara kita menentukan gradien, yaitu cara yang pertama kita rubah ke dalam bentuk umumnya terlebih dahulu. Y sama dengan MX ditambah C. Kalau persamaannya sudah mengikuti atau bentuknya sudah seperti bentuk umum, maka gradiennya sudah pasti adalah angka atau koefisien dari variabel X. Nah, ini M-nya ya, MX. Berarti kita sudah tahu bahwa nilai M1-nya adalah 2. Ya, karena Y sama dengan 2X, Y sama dengan MX, maka M-nya adalah 2. Nah, tadi kata kunci di sini dari soal yang pertama adalah ada kata sejajar. Nah, karena soal ini bentuknya sejajar, maka M1 sama dengan M2. Maka garis yang pertama pun sudah pasti mempunyai gradien yang sama dengan gradien yang pertama. Maka M1 sama dengan M2 sama dengan 2. Jadi kita nanti menggunakan gradien M2-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita sudah menentukan gradien, langkah yang kedua adalah kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis, di mana rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M2 X dikurang X1. Y tetap Y. Y1-nya tadi kita punya 2, maka Y dikurang 2. Sama dengan M2. M2-nya kita punya ya. Karena M2 itu sama dengan M1, maka kita tulis di sini M2-nya adalah 2. Dikali X dikurang X1-nya adalah 5. X dikurang 5. Udah paham ya anak-anakku ya? Jadi Y1-nya kita ganti dengan angka 2, X1-nya kita ganti dengan angka 5. Kita lanjutkan. Y dikurang 2 sama dengan, kita kalikan, 2 kali X menjadi 2X, 2 dikali min 5 menjadi min 10. Nah, setelah itu kita pindahkan. Y sama dengan, tetap ya, 2X dikurang 10, min 2 ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 2. Ya, karena dia negatif maka pindah ruas menjadi positif 2. Maka Y sama dengan 2X min 10 ditambah 2 adalah min 8. Maka persamaan garis yang kedua adalah Y sama dengan 2X dikurang 8. Paham anak-anakku sekalian ya? Nah, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,5 dan sejajar dengan 2Y ditambah X sama dengan negatif 4. Nah, kita sudah punya satu buah titik yaitu 4,5 ya. Mohon maaf anak-anakku sekalian, ibu salah tulis, harusnya 4,5. Maka X1-nya sama dengan 4, Y1-nya sama dengan 5 ya.
Pertama kali kita menentukan gradiennya terlebih dahulu. Nah, dari mana kita mengetahui gradien? Kita ambil dari persamaan 2y ditambah x sama dengan negatif 4. Karena ini bentuknya belum seperti bentuk umum, maka kita rubah dulu bentuknya menjadi seperti bentuk umum. Karena di sini variabel y-nya masih mempunyai koefisien 2, maka kedua garisnya atau kedua ruasnya kita bagi dengan angka 2. Maka 2y dibagi 2 menjadi y, 1 dibagi 2 menjadi 1 per 2x, min 4 dibagi 2 menjadi min 2. Nah, kita rubah menjadi bentuk umum, maka y sama dengan positif setengah x pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min setengah x, ya, dikurang 2. Negatif 2-nya nggak pindah, maka tetap dia negatif 2. Karena ini sudah menjadi bentuk umum, maka gradiennya adalah koefisien atau angka yang ada di depan variabel x, yaitu min 1 per 2. Maka nilai M1-nya sama dengan min 1 per 2. Karena tadi soalnya adalah bentuknya sejajar, maka M1-nya sama dengan M2. Kalau M1-nya min 1 per 2, maka otomatis M2-nya pun min 1 per 2. Setelah itu, kita tahapan yang kedua. Masukkan ke dalam rumus persamaan garis. Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Di mana Y dikurang Y1-nya adalah 5 sama dengan min setengah dari M2-nya. Ingat ya, M2-nya adalah min setengah dikalikan dengan X dikurang X1-nya adalah 4. Maka Y dikurang 5 sama dengan min setengah kali X min setengah X. Min setengah dikali min 4. Min kali min menjadi positif, setengah dikali 4 adalah 2. Maka Y sama dengan min setengah X ditambah 2, negatif 5 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 5. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan min setengah X ditambah 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi Y sama dengan min setengah X ditambah 7. Sudah paham anak-anakku sekalian ya? Ini masih yang sejajar. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu adalah tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan titik 3,4 dan 6,1 adalah. Nah, di sini ada sebuah titik yang pertama yaitu 4,6. Maka 4,6-nya ini X1-nya kita ganti dengan angka 4, Y1-nya kita ganti dengan angka 6. Nah, tadi kan caranya harus menentukan gradien terlebih dahulu. Bagaimana kita menentukan gradien? Karena di soal sini tidak ada persamaan. Tetapi garis kedua itu melalui dua buah titik, yaitu 3,4 dan 6,1. Masih ingat ya bahwa kalau kita mencari gradien melalui dua buah titik, rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Di mana 3,4-nya ini adalah X1 Y1, 6,1-nya adalah X2 dan Y2. Maka kita ganti Y2-nya dengan angka 1, Y1-nya dengan angka 4. 1 dikurang 4. X2 dikurang X1. X2-nya adalah 6, X1-nya adalah 3. Maka M1-nya sama dengan 1 dikurang 4 adalah min 3, 6 dikurang 3 adalah 3. Maka M1-nya sama dengan negatif 1. Nah, di soal sini pun masih kata kuncinya adalah sejajar. Maka M1 sama dengan M2 yaitu sama dengan negatif 1. Ya. Setelah itu kalau kita sudah punya gradiennya, kita masukkan ke dalam rumus persamaan. Di mana rumusnya tadi Y dikurang Y1 sama dengan M2 X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya adalah 6, M2-nya adalah min 1, kali X dikurang X1-nya adalah 4. Maka Y dikurang 6 sama dengan min 1 kali X menjadi min X, min 1 kali min 4 menjadi positif 4. Ya, maka Y sama dengan min X ditambah 4, negatif 6-nya pindah ruas menjadi positif 6, maka Y sama dengan min X ditambah 10. Nah, untuk contoh-contoh sejajar, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Dan sekarang kita masuk ke contoh untuk yang tegak lurus. Ya.
Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 6, min 2 dan tegak lurus dengan persamaan 3x dikurang y sama dengan 6. Ingat kata kunci di sini adalah tegak lurus. Nah, sama dengan seperti sejajar tadi, kita mempunyai satu buah titik di sini min 6, min 2. Berarti min 6, min 2 itu adalah x1-nya sama dengan min 6 dan y1-nya sama dengan min 2. Nah, kita tentukan dulu gradiennya. Gradiennya dari mana kita dapat? Dari persamaan 3x dikurang y sama dengan 6. Nah, karena ini juga bentuknya masih belum bentuk umum, kita rubah dulu menjadi bentuk umum ya. Bentuk umumnya seperti apa? Karena di sini y-nya masih berupa negatif, maka bagi kedua ruasnya itu dengan angka negatif 1. 3x dibagi min 1 menjadi min 3x. Min y dibagi dengan negatif 1 menjadi positif y. 6 dibagi min 1 menjadi negatif 6. Nah, kita rubah ke dalam bentuk umum. Y sama dengan min 3x pindah ruas ke kanan menjadi positif 3x dikurang 6. Paham ya anakku ya? Maka gradien pertamanya sama dengan 3. Kenapa 3? Karena gradiennya adalah angka atau koefisien dari variabel x. Maka M1-nya sama dengan 3. Nah, ingat anak-anakku sekalian, pada soal keempat ini kata kuncinya adalah tegak lurus, di mana tadi M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Atau tadi ada rumus yang keduanya bahwa M2-nya itu sama dengan min 1 per M1. Maka M2-nya sama dengan min 1 per M1-nya tadi adalah 3, jadi M2-nya adalah min 1 per 3. Jadi bukan lagi kita menggunakan M-nya itu adalah 3 ya, tapi yang kita gunakan adalah M2 yaitu min 1 per 3. Jadi setelah itu kita masukkan ke dalam rumus persamaan, rumusnya tetap sama, Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Dimana Y dikurang Y1-nya itu adalah negatif 2 ya. Jadi Y dikurang negatif 2 sama dengan M2-nya menjadi min 1 per 3 dikali dengan X dikurang X1-nya adalah negatif 6 ya. Maka Y min dengan min menjadi plus, maka Y tambah 2 sama dengan min sepertiga X min dengan min menjadi plus, jadi X tambah 6. Maka Y tambah 2 sama dengan min sepertiga dikali X menjadi min sepertiga X, min sepertiga dikali 6 menjadi min 2. Min kali plus menjadi min, 6 dibagi 3 menjadi 2. Ya, maka Y sama dengan min sepertiga X dikurang 2 plus 2 ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif 2. Maka Y sama dengan min sepertiga X dikurang 4. Inilah persamaannya. Nah, contoh yang terakhir masih dengan kata kunci tegak lurus. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3, min 2 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik min 3,2 dan 0,5. Nah, seperti tadi titik awal di sini kita ganti dulu ya. Maka 3, min 2 itu X1-nya adalah 3 dan Y1-nya adalah min 2. Yang pertama kali kita menentukan gradien terlebih dahulu ya. Karena di sini tidak ada sebuah persamaan, tetapi yang ada adalah dua buah titik, maka ingat ya, gradien itu kalau melalui dua buah titik rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Di mana Y2-nya itu adalah 5 ya. Y1-nya itu adalah 2, maka 5 dikurang 2. Nah, per X2 dikurang X1 di mana X2-nya adalah 0 dan X1-nya adalah min 3, maka 0 dikurang min 3. Maka 5 dikurang 3 adalah 3, 0 min sama min menjadi plus, maka 0 tambah 3 menjadi 3. Maka M1-nya sama dengan 1. Nah, karena ini juga kata kuncinya tegak lurus, maka kita harus mencari M2-nya itu dengan rumus min 1 per M1, di mana M2-nya itu adalah min 1 per M1-nya adalah 1. Jadi M2 sama dengan min 1 per 1 sama dengan min 1. Ingat ya anak-anakku, kalau kita tegak lurus maka yang kita gunakan adalah M2-nya. Ya, M2 yang terbarunya itu adalah negatif 1. Jadi kita tidak menggunakan lagi
gradien yang satu, tapi menggunakan gradien yang kedua yaitu negatif 1. Setelah kita sudah mendapatkan nilai gradien, maka kita masukkan ke dalam rumus persamaan Y min Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1, di mana Y dikurang Y1 nya adalah negatif 2, maka Y dikurang min 2 sama dengan M2 nya adalah min 1 dikali X dikurang 3. Maka Y min dengan min menjadi plus menjadi Y tambah 2 sama dengan min 1 kali X menjadi min X, min 1 kali min 3 menjadi positif 3. Maka Y sama dengan min X ditambah 3 plus 2 nya pindah ruas menjadi negatif 2. Maka Y sama dengan min X ditambah 1. Atau menulisnya juga bisa menjadi Y ditambah X sama dengan 1. Ya. Demikian penjelasan Ibu pada hari ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jika kalian kurang paham, bisa disimak ulang video ini dari awal atau bisa bertanya langsung ke Bu Diana. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.